masuk akal juga kalau proses itu berjalan sekian lama dan nggak tahu di bidang pengawasan ataupun di atasannya dari induk perusahaan dalam hal ini Pertamina sebagai induk dari perusahaannya Patra Niaga. Ya, menarik tuh kalimat terakhirnya Yudi tadi. Apa iya direksi dari Patra Niaga anak perusahaan Pertamina kan ya, berani berbuat korupsi sampai 5 tahun dan nggak terdeteksi. Dan semoga uangnya bukan dipakai untuk politik ya. Aduh, nah kita nggak tahu ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan kasus Pertamina. Wow, ini memang luar biasa ya. Beberapa hari terakhir dibicarakan terkait dengan kasus Pertamina yang katanya itu potensi kerugiannya sampai kuadriliun. Ini kita tanya sama ini kawan kita yang biasa mengkomentari hal ini. Bersama dengan kita ada Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Wah, walaupun puasa tetap semangat kita. Ya, Masya Allah, luar biasa. Yudi semangat terus kan. Itulah Bang. Kuadriliun tuh nolnya berapa Yud? Oh Bang ya 12 tuh berapa gitu ya? 15 Yud. Itulah 15 Bang ya. 15. Aduh, triliun 12. Kita aja lidah kita baru bisa ngomong kuadriliun gitu Bang. karena emang awam lah. Iya, ya kan iya, kuadriliun iya, itu 1000 triliun apalagi kalau korupsi ya. Jadi kalau kemarin ada Liga Korupsi Indonesia. Oh iya. Ya kasus ini tiba-tiba melesat ke urutan 1 gitu iya, Bang ya. Paling gede ya. Jadi mengalahkan Timah ya kan? Iya. Jadi kalau kita sepak bola Bang, misalnya Madrid lagi di peringkat 1 ya kan, dikudeta sama Barcelona. Siap. Dan yang menarik begini, memang kalau minyak ya, tentunya kan transaksinya per hari pun triliun kan. Betul Bang. Besar sekali dia. Betul. Baik dari sektor hulu maupun hilir ya. Dua-duanya memang nilainya sangat besar. Tapi memang orang sering bicara praktek-praktek korupsi di Pertamina, tapi mungkin baru kali ini muncul. Ini apakah ini sudah menggambarkan secara keseluruhan? Apakah ini benar apa tidak? Karena masih kita asas praduga tak bersalah kan. Betul, tentunya. Bang. Terus apakah ini sudah menjangkau ke seluruhnya? Ya. Nah, ini perlu kita teliti dan amati nih Yud. Yudi punya pandangan apa dengan kasus ini Yud? Ya, jadi Bang sebenarnya kan kita bicara tentang korporasi Pertamina dulu ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai kontrol fraud ya, mitigasi resiko kan Pertamina ini sebenarnya resikonya tinggi ya. Untuk adanya penyimpangan. Ya, karena pertama dia itu merupakan ya perusahaan utama ya, mainstream ya. Selain BUMN dia juga yang terkait dengan BBM kan Pertamina. Dia menguasai mungkin berapa 90% mungkin ya pasar pasar di Indonesia. Kalau yang lain kan kecil ya dan lebih banyak mereka tuh di hilirnya ya menjual bensinnya yang ada dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kalau Pertamina kan menyeluruh Bang. Nah, kemudian juga yang kedua kan dia melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga saya rasa penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Pertamina merupakan hal yang sudah beberapa kali terjadi Bang. Nah, ini menurut saya kan sangat menarik. Ini kalau kasus yang ini kan nanti kita akan jabarkan ya, tapi kita bicara lebih luas lagi ya. Bukan hanya helikopter view gitu ya, tapi juga jet view gitu. Ini sebelum diceritakan lebih lanjut, saya mau memberikan gambaran sedikit nih. Saya pernah sedikit mencermati lah soal masalah bisnis proses ya di migas hulu dan hilir ya. Kalau kita lihat dari sisi hulu ya dulu barangkali kita bisa melihat ada 2 pilihan tuh. Eksploitasi minyak atau migas di dalam negeri di Indonesia atau yang dilakukan oleh Pertamina. Dan pilihan kedua adalah tentunya kalau eksploitasi sendiri, ngambil sendiri, biasanya kita harus perlu kilang tuh. Dan kilang hari ini menjadi persoalan. Apa kilang banyak rencana membuat kilang besar dan gagal. Katanya gagal itu juga ada
oknum-oknum atau mafia-mafia yang bekerja sehingga kilang itu nggak jadi-jadi. Itu satu persoalan dan sampai sekarang persoalan itu juga masih belum selesai kan. Iya Bang. Yang kedua, kalau kita lihat kalau di luar dari eksploitasi minyak sendiri, kita juga ada eksploitasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, perusahaan lain ini tentunya ada cost recovery. Ya. Cost recovery seringkali menjadi pembahasan itu. Ya. Dan potensi korupsinya banyak diceritakan banyak orang, Betul. diceritakan oleh banyak orang, tapi kasus realnya belum pernah ada yang terungkap besar gitu. Artinya ini menjadi potensi untuk diungkap juga gitu. Terus yang ketiga adalah impor minyak. Tentunya kita impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini seringkali yang menjadi persoalan adalah kebutuhan dalam negeri kan sebetulnya tergambar tuh. Ya. Kenapa kok banyak atau masih di atas 50% katanya. Ya. Impornya itu enggak yang kontrak jangka panjang gitu, tapi spot ya, lebih dalam waktu yang pendek. Ini menjadi beberapa hal yang menjadi persoalan. Dan soal impor dan ekspor, karena katanya minyak yang dieksploitasi dalam negeri itu minyaknya kualitas tinggi gitu, terus diekspor dan kita menggunakan minyak dari luar karena sesuai dengan kebutuhan di masyarakat yang kemudian bisa dijangkau dengan harga yang lebih murah gitu ya. Yang berikutnya ini yang menarik, yang mungkin ada kaitan sedikit dengan kasus yang sekarang diungkap adalah di pasar internasional itu minyak itu ron 92 minimal. Iya Bang. Ron 90 itu sudah nggak ada. Ya. Tapi karena mungkin untuk agar bisa harganya terjangkau oleh masyarakat begitu ya, dibuatlah ron 90. Ya. Tapi menjadi persoalan adalah ketika belinya ron 92 ya. dibikin menjadi ron 90, berarti kan justru malah menambah biaya gitu. Iya, Bang. Bukan lebih berat, lebih mahal gitu. Jadi hal-hal begitu itu mesti harus diperiksa dengan tuntas. Betul. Karena permasalahan perminyakan ini begitu besar, dan tadi yang Yudi sudah awalin dengan menyampaikan potensi fraudnya atau potensi korupsinya juga besar gitu. Resiko korupsinya juga besar. Jadi permasalahannya itu begitu banyak. Kita bisa ekspor atau impor dalam bentuk minyak mentah ataupun dalam bentuk bahan bakar minyak yang udah jadi ya. Bentuk-bentuk yang sudah ada. Jadi memang ini area yang luas sekali. Betul, belum lagi kita bicara soal hilir yang begitu banyak. Ya. Dan sekali lagi ini potensi korupsi juga besar. Tapi ketika ada statement dari Kejagung yang mengungkap begitu besar yang nilainya kuadriliun benar ya, kalau yang betul seperti itu, ini masalah yang sangat besar. Dan tentunya kita tanya, terus pengawasannya bagaimana, anti fraudnya bagaimana? Ayudi mau cerita yang mana dulu nih? Iya, banyak Bang ya. Tadi dengan 3 hal tersebut Bang pernah terjadi korupsi dan melibatkan direktur utama, dan ada beberapa direktur utama lah ya. 2 kali paling enggak ya? Iya, Pertamina yang ditangani oleh penegak hukum. Seharusnya kan ini menjadi concern ya bagi Pertamina untuk kemudian ya membuat sistem anti korupsi, dan saya pikir kan mereka sudah melakukan itu Bang ya. Kalau saya dengar dan sebagainya ya, apalagi kan sebenarnya kan good governance itu hal yang biasa ya. Cuma memang ada permasalahan yang mungkin sebelum kita ngomongin kasus ya Bang ya, ya bisa jadi kan sebenarnya kan ini mudah Bang ya, bahwa kita kan di Pertamina itu kan banyak ahli-ahli lah, ahli expert terkait dengan audit dan kemudian ahli anti korupsi juga ada lah gitu di mana tentu kan mereka sudah memahami lah bagaimana celah-celah korupsi yang terjadi. Tadi yang seperti Abang sampaikan ya, salah satunya kan ini celahnya ini adalah pembelian. Nah, pembelian itu kan rawan apa yang dengan markup lah, ya fiktif lah, nggak sesuai dengan spek lah, ya penyimpangan lah, atau yang rame oplosan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya kasus ini kan menarik, banyak hal yang menarik Bang. Kita lihat sebenarnya kan banyak kasus terkait kerugian keuangan negara yang fantastis sebelum ini ya. Ada timah dan lain sebagainya. Namun masyarakat tidak banyak menarik perhatian dibandingkan dengan kasus Pertamina ini, karena kan tiba-tiba muncul isu kan bahwa yang dijual itu sebenarnya adalah Petralite. Pertamax yang dijual itu adalah Petralite tapi nggak antri gitu kan. Ada PBB seperti itu gitu kan, walaupun Pertamina bantah dan sebagainya. Namun
Ya, saya pikir apa yang terjadi itu kan sebenarnya kan melukai rasa keadilan masyarakat. Betul. Nah, jadi kenapa ini ramai tadi gitu ya? Dan kemudian ketika Pertamina membantah pun ya pemberian informasi ketika lagi panas begini kan nggak efektif gitu ya. Walaupun kemarin sudah minta maaf ya, tapi kita bahas ya tentang minta maafnya itu bagaimana. Nah, kita kembali lagi ke tadi Bang. Sudah ada 9 tersangka yang ditetapkan. Bahwa ini yang menarik, tersangka itu menyebar mulai dari direktur utama, direksinya, vice presiden, Patraniaga Patraniaga, vice presiden, ada juga direktur di anak perusahaan Pertamina yang lain, yang shippingnya kayaknya, gitu ya, pengapalannya. Menarik juga ya, kenapa mereka terlibat juga gitu ya. Tapi kan masih ada buktinya ya. Kemudian ada pengusaha-pengusaha swastanya, termasuk beneficiary owner. Beneficiary owner itu adalah pemilik sesungguhnya. Ya, jadi biasanya yang ada di legal formal, direksi komisaris, tapi alhamdulillah ya kejaksaan bagus juga berhasil membuktikan ya siapa BO-nya, bahasa kita kan beneficiary owner-nya. Nah, ini yang menarik, 9 tersangka ini kan kalau kita pilah-pilah ada swasta dan ada BUMN-nya. BUMN itu kan masih anak perusahaannya Bang. Karena induknya kan adalah Pertamina. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah besarannya Bang. 193,7 triliun. Artinya 1 tahun itu ya. 1 tahun di 2023. Dan kemudian berlangsung dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Ya tadi saya bilang kalau misalnya kasara ya. Karena bisa jadi kan apakah ada pembelian ketika Covid dan sebagainya gitu ya. Masih kan, kurang gitu. Atau nggak tahu kan harus audit lagi ya Bang. Tapi setidaknya ini jadi gambaran bahwa korupsi yang terjadi adalah sistematis. Mereka membentuk rantai korupsi yang terdeteknya baru di 2023. Nah, ketika terdeteknya di 2023, 2018 mulainya ada tempus ya. Kita nggak tahu sebelumnya kan banyak kasus Pertamina kan disorot, ada Petral dan sebagainya dibubarin. Nah, ini kemudian muncul sehingga kan ada anekdot jangan-jangan ini pemain modusnya modus lama tapi pemainnya baru. Nah, ketika kemudian sudah ada 9 tersangka ditetapkan tersangka dengan tadi saya bilang jaring rantai korupsinya yang begitu besar jumlahnya, apakah hanya di sini? Tentu kita berharap Pertamina mampu untuk kita berharap bahwa kejaksaan mampu mengungkap kasus ini karena terkait dengan kerugian negara kan tentu ada aliran dana ya. Aliran dana ini kemana aja? Karena kalau saya membaca LHKPN-nya dari orang-orang ini Bang, terutama yang direksi di BUMN anak perusahaannya Pertamina ini, ya itu nggak begitu besar kok Bang. Ada 18M, ada 10M, ada 4M. Artinya masih kita asumsinya oke lah mereka menjawab itu tidak jujur gitu ya. Ataupun kalaupun jujur, istilahnya itu harta realnya lah, harta realnya. Tapi menurut saya terlalu kecil gitu Bang ya, dengan kerugian negara yang dana kutip akan dibebankan kepada mereka. Apakah? Benar juga. Iya, betul kan Bang? Mereka aja hanya berani segitu di LKPN-nya, ya kan? Kemudian saya lihat lagi ke permasalahan posisi mereka Bang. Apa mereka berani ya kan? Kemudian apa mereka mau untuk kemudian mengorbankan karir mereka? Kalau saya lihat kan profilingnya kan ini profesional Bang. Walaupun ada juga yang pernah di Petral ya. Kita permasalahkan kok bisa background checkingnya ketika diangkat gimana kan begitu. Kan. Jadi sebenarnya ini banyak permasalahan Bang. Banyak permasalahan yang terjadi di kasus Pertamina ini yang kemudian mencuap di masyarakat dan kemarin direktur utamanya Pertamina meminta maaf bahwa ini ada sebuah pukulan bagi mereka, kemudian mengasih nomor telepon kalau misalnya bisa dihubungi gitu kan akan berbenah, tapi saya pikir itu formil aja ya. Walaupun memang ini kan direktur utamanya baru artinya pertanggungjawaban dia pun tentu nggak bisa ke belakang gitu ya. Tapi setidaknya ya oke kita respect
Tapi kemudian yang kedua harusnya ada action plan, Bang. Iya. Ya, action plan terkait dengan pencegahan itu mau ngapain, dan kemudian ini kan tadi saya katakan, Bang, mungkin saya harus ini dulu, Bang, yang menyampaikan potensinya ya. Potensinya itu kan dia ada 5 potensi ya. Potensi kerugian. Iya, potensi perhitungan kerugian keuangan negara ya. Macam-macam itu, dan di situ kan kalau kita lihat memang sangat menarik ya. Bahwa sebenarnya ini modusnya kuno gitu aja, cuma markup, main selisih, ya kan. Nah, tapi kan tentu kan ini real loh, Bang ya. Kenapa, Bang? Berbeda misalnya waktu timah ada dampak lingkungan. Ada dampak lingkungan. Kalau ini kan real, beli 1.000, ya kan? Ternyata kan 800, 200, kan 200 ini kan uang. Nah, uang ini mengalir kemana? Jadi itu, Bang ya, terkait dengan beberapa hal, ya permasalahan kasus tata kelola minyak mentah yang sudah ada 9 tersangka gitu ya. Mungkin akan tambah ya. Namun kita juga berharap bahwa ya kejaksaan bisa menusut ya ke siapa yang bertanggung jawab, dan tadi lanjutan dari dirut itu adalah dia harus bersih-bersih, Bang. Ya pecat aja semua yang terlibat ya. Walaupun kita kan ya tentu kan kalau lihat pertanggungjawaban kan ya ada juga yang tentu tidak disangkakan ya. Tetapi kalau diperiksa bahwa ada keterlibatannya, ya segera berhentikan saja. Sekarang ini kan masyarakat distrust dengan Pertamina, maka ketika distrust dengan Pertamina, yang harus dilakukan adalah memberikan kepercayaan. Ada kemarin saya lihat ada anggota DPR yang mengatakan berikan kompensasi dan sebagainya. Mungkin bagi saya sih berat ya, tapi bagi saya sebenarnya yang paling penting penegakan hukum. Misalnya ternyata yang terlihat kan gini, kalau kita bicara mengenai kasus ini kan nggak mungkin direksi bisa langsung dia yang punya ide korup, dia juga yang menjalankan. Nggak pasti kan. Dan Bang, pengalaman kita, Bang ya, dalam menangani kasus korupsi BUMN, biasanya itu pegawai-pegawai di bawah mereka tuh tahu ini salah. Terkadang juga ada yang mengingatkan, terkadang juga nyari selamat sendiri gitu ya. Dan kemudian ya akhirnya malah ikut menikmati uang juga gitu kan. Seperti itu. Namun kayak lagi, Bang, bahwa apakah pertanyaan yang menarik, apakah para direksi anak perusahaan ini berani korup sebanyak itu selama 5 tahun tanpa terdeteksi? Ya, menarik tuh kalimat terakhirnya Yudi tadi. Apa iya direksi dari Patra Niaga anak perusahaan Pertamina kan ya, berani berbuat korupsi sampai 5 tahun dan nggak terdeteksi? Kalimat yang pertama, yang terakhir tadi, deteksi. Berarti kan sebetulnya semua perusahaan dalam hal ini Patra Niaga itu kan pasti ada sistem pengawasannya. Baik yang di internal Patra Niaga maupun dari induk perusahaan kan begitu. Ada sistem pengawasan. Dan ini kan bisnis proses yang berjalan berlanjut ya, bukan yang sekali tindakan ya. Artinya sistem pengawasan juga pasti dibuat dengan sedemikian rupa sehingga pola pengawasannya juga mestinya semakin lama semakin advance lah. Canggih, gitu ya. Semakin canggih, ketat harus. Saya sampaikan, Bang, udah punya pengalaman kok. Iya benar. Sehingga dalam pikiran saya sepakat dengan Yudi tadi, nggak masuk akal juga kalau proses itu berjalan sekian lama dan nggak tahu di bidang pengawasan ataupun di atasannya dari induk perusahaan, dalam hal ini Pertamina sebagai induk dari perusahaannya Patra Niaga. Dan kita perlu tahu di masalah perminyakan ini kan juga melibatkan pengawasan dari legislatif kan, dari DPR. DPR juga, belum lagi kita bicara terkait dengan Kementerian BUMN yang melakukan pengawasan juga. Jadi pengawasannya itu banyak gitu. Jadi ada di mana semua orang-orang itu gitu. Ini yang menarik kan. Dan saya sepakat biasanya nggak lazim atau nggak masuk akal lah gitu ya. Ada praktek korupsi yang begitu besar dan di suatu anak perusahaan Pertamina dalam hal ini Patra Niaga itu hanya dilakukan di level direksi. Patra Niaga, nggak masuk akal menurut saya. Nggak lazim lah paling tidak. Atau paling tidak ada kekuatan besar yang punya pengaruh yang bisa memaksa mereka atau kemudian memaksa dalam konteks kemauannya bukan dari direksinya Patra Niaga. Atau membackup atau membacking kalau inisiatifnya dari direksi Patra Niaga. Ini kan logikanya seperti itu aja. Tapi terlepas dari apapun ya, kalau saya memandang
kita perlu memastikan atau mendorong agar penegakan hukumnya dilakukan dengan objektif, tuntas dan jujur. Ya. Yang paling penting jujur juga. Karena memang begini, ada juga yang mempersoalkan begini. Bukankah memang proses pengolahan minyak di Pertamina atau di perusahaan minyak itu dengan cara memblending memang? Iya. Jadi ada formula yang dioplos. Oplos itu bukan dalam konteks mengubah ini enggak. Cuman apakah spesifikasinya sudah sesuai gitu kan? Dan yang perlu akan didalami tentunya dari Kejagung sudah melakukan mestinya. Iya, itu sebetulnya yang bertanggung jawab untuk memastikan berapa sih komposisi blending tadi atau oplosan yang diharapkan itu tentunya kan biasanya setelah selesai kan ada yang bagian pengujinya lah gitu untuk memastikan bahwa itu benar seperti yang disyaratkan atau yang diharapkan untuk dijual atau diproduksi hasil dari produksi. Logikanya seperti itu. Jadi ini masih menjadi hal yang kita tunggu tentunya. Tapi yang menarik yang saya sampaikan tadi Yud, bahwa kita sering mendengar persoalan-persoalan yang lain. Ya. Contohnya cost recovery. Ya. Itu banyak permasalahan. Ya. Semoga dengan jalan penanganan perkara ini itu ditangani juga, dicari tahu lah paling tidak. Iya Bang. Apakah betul ada praktek korupsi di sektor itu? Ya. Pembelian minyak mentah yang selama ini spot aja, bukan dalam kontrak yang long term. Apabila itu ada mafia atau maklar-maklar yang bermain juga mesti harus didalami. Jadi kita berharap ruang-ruang yang dijadikan jalan untuk mencuri atau terjadinya kebocoran-kebocoran itu betul-betul bisa dikikis dan ditutup. Gitu kurang lebih. Iya Bang. Jadi begini Bang ya. Kalau kita lihat dari siapa saja yang menjadi tersangkanya ya. Ini menurut saya kan juga agak sangat menarik Bang ya. Mulai dia direktur utama ya kan. Kemudian ada direktur utama Patraniaga, direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, kemudian direktur utama PT Pertamina International Shipping, Vice President Kilang Pertamina International, ya kan? Ini kan menarik gitu ya. Jadi direktur pemasaran dan pemasaran pusat dan Patraniaga juga kena, IV-nya juga kena. Ini kan menarik Bang ya, bahwa korupsi itu kan sebenarnya tersembunyi Bang ya. Dan itu di luar kantor mereka biasanya. Iya, menarik. Ini kan jadi legal formal. Terang-terangan ini. Terang-terangan Bang. Kenapa? Ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kan tupoksinya kan membeli minyak mentah memang kenapa akhirnya dibuat Patraniaga kan. Pengelolaan kan. Karena anak perusahaan. Betul. Iya kan? Daripada ke swasta atau apa kan bikin sendiri kan anak perusahaan. Artinya itu kan memang tupoksinya dia Bang. Gimana pengawasan pencegahan korupsinya ketika misalnya cara yang paling gampang adalah dengan cara kita melihat mana ya pengeluaran yang paling besar, cost yang paling besar. Tadi yang Abang sampaikan ya, bagaimana misalnya cost recovery dan sebagainya. Saya pikir itu kan agak lebih rumit ya manipulatifnya ya. Ini kan sebenarnya modusnya tadi katakan sederhana sekali Bang. Ya, dengan selisih harga aja mainnya. Ya. Kemudian yang menarik kan belum saya dapat informasi nih ya. Juga disampaikan kepada publik sebenarnya berapa sih mereka mendapatkan aliran dananya. Seperti misalnya waktu Afem Muiz kan jelas putusannya 420 miliar ya pengadilan tinggi ya. Artinya kan nah ini sekarang nih masing-masing berapa nih? Ini kan yang menarik Bang. Kemudian juga ya saya berharap ini adalah teknik makan bubur ya. Dari samping gitu kan Bang. Tapi jangan sampai ternyata samping aja dimakanin gitu kan. Begitu sampai tengah. Kenyang gak bisa makan lagi. Betul kan. Jadi itu Bang. Nah kembali lagi bahwa ya Pertamina adalah mau tidak mau ada bagian dari BUMN dan pemerintah Bang ya. Artinya memang ya, saya ketika misalnya mau terjadi apapun di Pertamina tetap ada. Ya berapa direktur utamanya kena tetap ada. Tapi kan saya ya berharap lah teman-teman di Pertamina masa mau begini terus, ya kan, Bang, negara kita gitu ya. Ini kan jangan sampai nanti
ini ditindak, besok muncul lagi dengan pemain yang baru, ya berganti rupa, ya kan kasihan gitu. Jadi pada prinsipnya Bang, bahwa kasus Pertamina ini ya harusnya jadi pelajaran, jadi efek jera, termasuk kalau kita lihat masalah hukuman, ya kadang-kadang kan, wah ini kita ini bisa juga kena hukuman mati misalnya, karena kan mereka ada salah satu tempusnya itu di masa COVID ya kan. COVID kan dinyatakan sebagai bencana alam bencana non alam ya, bencana nasional non alam gitu kan. Wah bisa dikenakan gitu ya. Tapi itu supaya masyarakat paham ya. Tapi menurut saya kepedulian masyarakat sangat penting di sini untuk mengawasinya Bang. Ya sekali lagi memang kalau kita bicara mengenai kasus Pertamina ini, ya kita harap ini bukan fenomena gunung es ya Bang. Artinya yang tampak lebih sedikit dibanding tidak tampak. Tapi saya kira begitu ya. Ya aduh. Jangan-jangan nanti ada yang mengkudeta lagi Bang. Korupsi minyak mentah ini kan. Tiba-tiba ada yang berapa. Ini kita 1 triliun, ada 2 triliun gitu kan. Seperti itu Bang. Dan gini Yud, ini brainstorming ya. Tapi kalau yang Yudi sampaikan tadi bahwa kita percayalah dengan kawan-kawan di Pertamina masih banyak yang baik lah ya pastinya. Apalagi tentunya di Pertamina kan salary-nya juga pasti bagus ya. Nah itu betul Bang. Pasti profesionalismenya juga harusnya pasti bagus. Betul Bang. Jadi kalau melihat dugaan-dugaan yang seperti ini, dalam logika saya ini, ini alangkah baiknya dari pemerintah itu kemudian mencoba mencari tahu dengan memanggil orang-orang di internal KPK untuk mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Sekaligus karena begini, kenapa saya menyampaikan harus pemerintah? Saya khawatir di beberapa pengalaman yang sudah-sudah ya, kasus-kasus besar itu selalu mandek karena ada orang besar yang nggak tersentuh. Kalau kemudian dari internal KPK, internal Pertamina itu kemudian ada yang berani membuka fakta sebenarnya semuanya begitu. Ternyata kasusnya mandek, waduh dia akan dia mungkin takutnya di situ, bisa jadi ya. Sehingga kalau peran itu dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya membawai semua penegak hukum kan, itu kalau kemudian bisa untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, dan fraud-fraud apa yang lainnya yang harus dibereskan, dan lalu dilakukan langkah-langkah upaya yang tentunya yang progresif ya, baik dengan cara menindak maupun mencegah yang dilakukan bersama-sama, itu saya yakin dampaknya akan besar. Betul Bang. Karena kalau hanya menunggu bahwa itu dilakukan oleh penegak hukum saja, dan ternyata perkaranya nggak tuntas karena suatu hal, karena suatu intervensi yang begitu kuat kepada penegak hukum, dan perkaranya kemudian nggak tuntas, maka orang yang membuka diri itu malah terbakar sendiri. Ini yang dalam pandangan brainstorming saya lah kurang lebih. Yudi gimana? Menurut Yudi kalau hal yang saya sampaikan tadi kira-kira masuk akal nggak untuk bisa dilakukan? Ya menurut saya sih emang itu yang harus dilakukan Bang. Ya bahwa apresiasi tentu ada ya. Ini kan sebenarnya kan isu lama ya, dan berhasil dibuktikan. Memang kalau kita bicara berantas korupsi Bang, memang selama ini yang isu-isu di warung kopi misalnya, ketika misalnya ketika ingin menang proyek harus store, ternyata kan berhasil tangkap. Ada beneran. Mau jadi pejabat bayar ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya terungkap ini, ya sekali lagi kita harapkan ya ini menjadi akhir buat perbaikan ya. Namun sekali lagi memang ya pesimisme harus kita inikan juga Bang ya. Karena memang kalau saya melihat ya dengan jumlah kerugian negara yang begitu besar, ini kan berarti ada orang yang butuh uang sebesar itu juga Bang. Uangnya kemana itu? Nah uangnya kemana? Karena Bang gak mungkin 9 orang ini maruk sekali ya, memakan sebanyak itu enggak lah. Maksudnya terlalu besar lah Bang untuk mereka. Nah sekarang ya kita berharap juga PPATK ya kan, itu kan katanya udah ngasih laporan gitu ya. Kalau saya baca Bang ya, nah itu kan tentu harus diungkap lagi gitu ya. Betul. Seperti apa terkait dengan tata kelola minyak mentah ini. Karena sekali lagi kan jelas Bang ya, uangnya ngalir pasti kan bayarnya kan bank ke bank, nggak pakai uang. Kalau misalnya pakai
uang cash berapa truk itu kan, gitu kan Bang. Jadi emang masuk akal Bang bahwa, dan semoga uangnya bukan dipakai untuk politik ya. Aduh, nah kita nggak tahu ya Bang. Sekali lagi bagi saya bahwa kasus ini tuntas. Kemudian Pertamina benar Bang. Waktu itu kemarin saya nge-tweet ya tentang kasus ini, bagaimana gaji besar ternyata tidak jadi jaminan orang untuk tidak korup. Bahwa ternyata kan korupsi itu kan terjadi karena rakus, kemudian karena tekanan sistem juga. Nah sekarang apakah orang-orang ini berani untuk bersuara? Ada yang mengatakan saya, gimana Mas, mau jadi justice collaborator nggak mereka gitu kan? Atau whistleblower dan sebagainya gitu ya? Atau mau ngomong siapa sih sebenarnya yang membuat mereka berani untuk kemudian melakukan korupsi ini gitu ya? Karena memang sebenarnya Bang, ini kan harusnya mudah juga sih dia kalau mau ada informasi ya. Dan kemudian kenapa baru sekarang? Ya bisa jadi ada hujan yang nggak merata gitu kan. Nah, kita nggak tahu siapa yang menyampaikan kepada penegak hukum ya, pengaduan dan sebagainya. Karena memang sekali lagi kan penegak hukum itu kan kita buta dengan apa yang terjadi di luar sana kan Bang. Makanya kan ada pengaduan masyarakat, baru kita tindak lanjuti gitu ya. Nah, jadi apakah kemudian orang-orang ini ya mau membuka tidak pasang badan, membuka dan tidak pasang badan, ya saya pikir saya masih ragu Bang, karena dari pengalaman berkali-kali juga ya biasa pada pasang badan gitu. Saya nggak tahu kenapa pasang badan ya, apakah karena takut ya, apakah karena ada yang akan melindungi ya, apakah kemudian karena memang putus. Nah ini kan menarik. Kadang-kadang ada korupsi yang putus Bang. Memang jago nih otak di balik korupsi. Dibikin layar yang nggak saling berhubungan. Dibikin layar nggak saling berhubungan. Hanya pokoknya tugas Anda adalah tanda tangan. Nanti Anda dapat bagian tapi sekian. Nah, tapi sebenarnya ada peran yang lebih besar lagi. Nah, ini bisa jadi ada ketakutan. Ya tuh, ya kalau gitu ya tentu ya tidak akan tuntas Bang. Ya tapi kalau dari penegakan hukum udah selesai. Ya kan bicara dua bukti Bang. Ketika dia tidak mengaku, dia tidak memberikan informasi, ya kemana akan mengejar? Karena memang sekali lagi memang nggak mudah menyidik itu. Ketika dulu kesini enggak lah, menyidik itu kan nggak semudah berikan tanda tangan. Karena kan yang sudah benar aja kadang-kadang di challenge, ya kan di peradilan lah, ya kan. Karena dalam kasus korupsi kan jarang sekali orang mengakui dia korupsi kecuali memang sudah tidak bisa lagi mengelak, misalnya tunjukkan bukti yang berat atau OTT. OTT aja kadang-kadang ada yang nggak ngaku, ya kan, seperti itu Bang. Padahal udah ketangkep basah, ya kan, gimana ketangkep kering, ya kan. Menarik nih Bang. Dan tentunya kita berharap semoga kasus ini terungkap dengan tuntas dan nggak hanya diungkap perkaranya, tapi juga diperbaiki agar nggak terjadi lagi. Dan tentunya kepada semua pihak yang mengetahui kasus ini, masih banyak jalan untuk membuat laporan atau menginformasikan dengan agar diungkapnya perkara ini dengan menggunakan banyak cara, diantaranya dengan whistleblowing system. Dan saya kira masih banyak juga orang yang mau untuk betul-betul menjaga integritas dan menjaga kerahasiaan informasi agar fakta-fakta bisa diungkap dengan seoptimal mungkin. Terima kasih Yud, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.